Hai guys yang mau belajar apapun, sekarang kita akan belajar tentang kelebihan dan kelemahan dari ChatGPT. Kelebihan ChatGPT. Yang pertama, dalam kemampuan bahasa alami, ChatGPT dapat memahami dan memproses bahasa alami dengan baik, sehingga dapat memberikan respon yang lebih relevan dan alami dalam percakapan. Artinya bahwa ChatGPT dapat mengenali kata-kata, kalimat, atau bahasa sehari-hari yang digunakan oleh pengguna dalam percakapan, sehingga dapat memberikan respon yang lebih baik dan mudah dipahami oleh pengguna. Dengan demikian, ChatGPT dapat meningkatkan kualitas interaksi manusia dan mesin dalam berbagai aplikasi, seperti chatbox, asisten virtual, dan layanan pelanggan otomatis. Yang kedua, dalam kekayaan pengetahuan, ChatGPT dilatih dengan dataset yang sangat besar dan beragam, sehingga memiliki pengetahuan yang luas dan dapat memberikan informasi yang sangat bermanfaat dalam berbagai topik. Dataset yang dimaksud di sini ialah terdiri dari sejumlah besar dokumen dan teks dalam berbagai bahasa dan topik, seperti artikel berita, buku, ensiklopedia, dan dokumen teknis. Dengan latihan yang intensif pada dataset tersebut, ChatGPT memiliki kemampuan untuk mengenali pola dalam bahasa dan topik tertentu, sehingga dapat memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat pada pengguna dalam percakapan. Dengan kekayaan pengetahuannya, ChatGPT dapat memberikan respon yang lebih komprehensif dan informatif pada pengguna, sehingga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pencarian informasi, analisis teks, dan chatbox. Yang ketiga yaitu dalam kemampuan pemodelan bahasa. ChatGPT memiliki kemampuan pemodelan bahasa yang sangat baik yang memungkinkannya untuk membuat kalimat-kalimat yang kompleks dan terstruktur dengan baik, bahkan dalam bahasa yang sulit. Maksudnya di sini ialah ChatGPT mampu memahami dan menghasilkan kalimat-kalimat yang gramatikal dan bermakna dalam bahasa yang sulit, sehingga dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan manusia dalam berbagai bahasa dengan lebih mudah dan efektif. Kemampuan ini sangat penting dalam banyak aplikasi AI atau aplikasi buatan manusia seperti chatbox, analisis teks, terjemahan, dan lain-lain. Kelebihan yang keempat yaitu keterlibatan yang mudah. Karena ChatGPT berbasis teks, keterlibatannya sangat mudah dengan hanya memerlukan akses ke komputer atau perangkat seluler dengan koneksi internet. Artinya di sini bahwa pengguna dapat dengan mudah mengakses ChatGPT dan memanfaatkannya untuk berbagai keperluan seperti chatbox, analisis teks, terjemahan, dan lain-lain, asalkan memiliki akses internet dan perangkat yang kompatibel dengan ChatGPT. Hal ini sangat penting karena memudahkan pengguna ChatGPT dan membuatnya dapat diakses oleh banyak orang dari berbagai tempat dan waktu. Sekarang kita akan melihat kelemahan ChatGPT. Kelemahan yang pertama yaitu dalam keterbatasan pengetahuan. Meskipun ChatGPT memiliki pengetahuan yang luas, ia juga memiliki keterbatasan dalam pengetahuannya dan terkadang tidak dapat memberikan informasi yang cukup dalam topik tertentu. Artinya di sini bahwa meskipun ChatGPT telah dilatih dengan banyak data dan memiliki kemampuan untuk memahami banyak topik, ia tidak mungkin tahu segalanya. Jadi ketika diminta untuk memberikan informasi tentang topik yang belum pernah dikenal sebelumnya, ChatGPT mungkin tidak dapat memberikan informasi yang memadai. Oleh karena itu, meskipun ChatGPT sangat canggih, masih diperlukan penilaian manusia dan sumber informasi lainnya untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh ChatGPT akurat dan dapat diandalkan. Yang kedua yaitu kesalahan interpretasi. Karena ChatGPT tidak memiliki kemampuan pemahaman konteks yang sama seperti manusia, ia terkadang dapat salah menginterpretasi maksud atau niat dari pertanyaan atau pernyataan pengguna. Kesalahan ini terjadi karena ChatGPT hanya dapat memproses teks secara terpisah
tanpa memahami konteks dan latar belakang dari sebuah pernyataan atau pertanyaan. Oleh karena itu, meskipun ChatGPT sangat canggih dalam menghasilkan jawaban yang kompleks dan terstruktur dengan baik, kesalahan interpretasi tetap bisa terjadi. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bahwa ChatGPT masih memiliki keterbatasan dalam memahami bahasa manusia dan kadang-kadang memerlukan interaksi manusia yang lebih lanjut untuk memperjelas maksud atau niat dari pertanyaan atau pernyataan. Yang ketiga yaitu kurangnya emosi dan kecerdasan emosional. ChatGPT tidak memiliki kemampuan untuk memahami dan merespons emosi atau perasaan pengguna dengan baik, sehingga responnya terkadang bisa terasa tidak tepat atau tidak relevan dengan situasi yang dihadapi oleh pengguna. Yang keempat ialah ketergantungan pada data training. ChatGPT hanya bisa merespon pertanyaan atau pernyataan berdasarkan informasi yang ada dalam dataset trainingnya, sehingga tidak dapat memberikan informasi yang lebih baru atau aktual. Oke guys, sekian pelajaran kita tentang kelebihan dan kelemahan ChatGPT. Semoga ini bermanfaat untuk kalian yang mau belajar apapun, supaya kalian lebih bijak dalam menggunakan teknologi yang ada. Semangat belajar apapun!